Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali saya Suli Sesa bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Kecamatan Pedurungan, salah satu kecamatan yang mengalami kemajuan cukup pesat di bawah kepemimpinan Camat Pedurungan, yakni Agus Junaidi Eskom Emling. Apa saja berbagai program, inovasi dan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Camat Pedurungan ini? Yuk, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dan mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Pedurungan di bawah kepemimpinan Agus Junaidi. Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar Pak Camat? Sehat. Alhamdulillah. Kegiatan apa ini Pak Camat? Ya, ini pagi ini kita kegiatan kerja bakti bersama dengan LPMK. LPMK. Ya, BPKRN. Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat. Bulan Bakti Gotong Royong. Kebetulan ini membersihkan saluran di depan kecamatan. Didampingi Bu Kapolsek juga nih. Pagi Bu Kapolsek. Wah, ini kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pedurungan ini Pak ya? Ya, kita rutin melakukan kegiatan kerja bakti ini dari RW ke RW. Dari RW ke RW setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Wah, seminggu 3 kali ya? Seminggu 3 kali. Wah, kayak minum obat seminggu 3 kali ya Pak ya? Khusus di depan kantor kecamatan ini sungai yang bersihkan ya? Ini khusus di depan kecamatan. Oh. Kalau yang kita rutin itu muter-muter dari RW ke RW, kita ada kurang lebih sekitar 170-an RW. Oke. Kecamatan Pedurungan. Sebelum bicara tentang inovasi, terobosan dan program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Camat, bisa diceritakan Pak profil Kecamatan Pedurungan ini seperti apa Pak? Luas penduduk, luas wilayah, jumlah penduduknya? Jadi Kecamatan Pedurungan itu luas wilayahnya kurang lebih 22,53 km persegi. Sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat padat, terbanyak di Kota Semarang, sebanyak 199.000 jiwa. Wah, terpadat ya? Terpadat di Kota Semarang. Kelurahannya ada 12 kelurahan, dengan kepala keluarganya itu 65.000 lebih kepala keluarga. Kepadatan penduduknya aja 534 per kilometer. Wah, ini termasuk padat ya. Pak Camat sebelum di Pedurungan di mana Pak jabat? Saya sebelum Pedurungan Camat Gayam Sari. Camat Gayam Sari. Tapi ini menurut Camat Gayam Sari saya Camat Mijen. Wah, muter dari camat ke camat. Iya, tiga wilayah. Iya, pasti kan spesifikasi wilayahnya berbeda-beda ya Pak ya. Dari wilayah yang pernah dipimpin oleh Pak Camat. Kalau Pedurungan sendiri spesifik atau khasnya apa ini Pak? Pedurungan dibanding dua wilayah yang pernah dipimpin oleh Pak Camat. Kalau saya menyebutnya Kecamatan Pedurungan itu bisa disebut sebagai miniatur Kota Semarang. Miniatur Kota Semarang. Ya, karena di sini kompleksitas permasalahannya hampir semuanya ada di beberapa wilayah. Jadi satu di sini. Dengan penduduknya mulai dari penduduk yang miskin, menengah sampai kaya. Di sini banyak gitu. Kelurahan Muktiharjo Kidul itu warganya kebanyakan menengah ke bawah. Dengan jumlah kepadatan penduduknya sangat padat, dengan tingkat ekonomi yang rendah sampai yang mapan. Di Kelurahan Palebon, Ngemah itu tingkat ekonomi yang sangat mapan. Kemudian masyarakatnya pun sama nih, mulai dari yang sewu ke masyarakat yang halusan, piai, sampai yang pedagang gitu, sampai yang kasaran atau apa gitu, nama bahasanya mungkin preman-preman lah gitu. Semua lengkap lah. Komplit. Ya. Pak Camat, kita sambil jalan, buka Polsek, sambil jalan bisa. Oke, sambil melihat. Nah, ini kita sambil melihat pemirsa, Pak Camat dan Bu Kapolsek ini aktif bersinergi turun ke lapangan, memantau dan juga ikut membantu melakukan kegiatan kerja bakti yang biasa diselenggarakan oleh Kecamatan Pedurungan seminggu 3 kali. Nah, kita bisa lihat ini adalah kegiatan bersih sungai di depan kantor Kecamatan Pedurungan. Jadi ini cukup vital juga Pak ya, sungai ini kan kalau hujan deras juga intensitas juga bisa mengendali banjir juga ya Pak ya. Pak Camat tadi disebutkan bahwa Kecamatan Pedurungan ini cukup kompleks ya. Gimana Pak Camat mengelola
agar ini bisa menjadi sebuah kekuatan, keunggulan bagi Kecamatan Pedurungan? Jadi seperti yang menjadi slogannya Wali Kota Semarang, bergerak bersama. Jadi kekuatan kita adalah bergerak bersama dengan 4 pilar. Pertama adanya tentunya pemerintah sendiri, kami dari pemerintah Kota Semarang, beserta jajarannya sampai tingkat kelurahan. Kemudian P-nya adalah yang sekarang ini kami lakukan adalah penduduk atau tokoh masyarakat. Ini adalah ketua LPMK beserta jajarannya, RT RW beserta jajarannya. Gitu. Kemudian pewarta media, media, baik itu media cetak, media online, media TV nasional, gitu. Itu. Kemudian satunya adalah pengusaha yang kita mintakan CSR-nya. Nah, ini adalah kekuatan kami untuk membangun Kecamatan Pedurungan biar semakin maju, tentunya semakin lebih baik lagi. Pak, ini kan sinergi Polsek dengan Koramil, LPMK ya Pak ya. Ini sudah berjalan sejak kapan ini Pak Camat? Ya, tentunya sejak dulu kalah. Pastinya sejak dulu kalah. Tapi ini intens ya? Iya, intensitasnya kita tingkatkan. Yang penting itu kita rutinitas gitu. Pak Camat, bisa disampaikan Pak sambil jalan Pak kita Pak. Inovasi-inovasi yang sudah dijalankan oleh Pak Camat untuk memberikan warna dan kemajuan bagi Kecamatan Pedurungan apa saja nih Pak? Jadi seperti tadi yang untuk kewilayahan kami lakukan kerja bakti rutin. Salah satunya itu bisa kita sinergikan mulai dari bersih-bersih wilayah. Kemudian di situ kami sekaligus mengecek warga yang stunting, warga yang disabilitas, ibu menyusui, ibu hamil, semua kena. Kemudian orang yang meninggal, termasuk mungkin ada itu ada dampak atau endemi demam berdarah. Kami cek semuanya. Nah itu rutin. Yang penting sekali ini adalah continue. Program yang continue tidak hanya sesaat atau hanya itu selesai gitu. Kalau bicara soal continue itu sendiri apa Pak program yang rutin diselenggarakan oleh Kecamatan Pedurungan? Kita salah satu termasuk yang menjadi program unggulan Kota Semarang. Ada pelayanan akhir pekan itu rutin dilakukan setiap. Sampai malam ya kalau pelayanan apa ya? Setiap bulan sekali memberikan kemudahan pelayanan baik kependudukan, baik KTP, cetak, surat perizinan UMKM. Kemudian kita juga rutin menggalang membina UMKM. UMKM yang kita bina. Kemudian bersama dengan DPRD Kota Semarang, legislatif, kita selalu rutin melakukan sosialisasi atau FGD. Itu melakukan pelatihan-pelatihan pembinaan UMKM itu tadi. Karena ini kan sekarang UMKM juga lagi menjadi ngetren supaya mereka naik kelas lah gitu. Tidak lagi menjadi usaha mikro kecil tapi usaha yang bisa mendunia gitu. Kalau bicara UMKM cukup signifikan nggak Pak ini menyumbang perekonomian khususnya di wilayah Kecamatan Pedurungan? Sangat signifikan, karena mereka yang terdata saja itu ribuan, bahkan bisa sampai 3.000, 5.000. Belum lagi yang tidak terdata. Karena memang bukan karena mungkin warga yang belum melek bahwa kalau terdata itu lebih bagus, jauh lebih banyak sehingga bantuan-bantuan bisa mengalir. Tapi ini lagi kita sosialisasikan bahwa UMKM itu juga harus terregistrasi di pemerintah kota sehingga bantuan bisa menyentuh mereka. Baik lebih murah ataupun program-program yang lain, bantuan-bantuan yang lain. Baik Pak, kita jalan lagi. Baik, kita lanjut ngobrol lagi sama Pak Camat. Pak Camat, ini Pedurungan ini kan berkembang cukup pesat ya, khususnya ekonomi dan bisnis. Banyak sekali tempat-tempat usaha yang berdiri di wilayah Pedurungan. Bisa disampaikan Pak upaya dari pihak kecamatan untuk menggait investasi khususnya di Kecamatan Pedurungan agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat? Jadi ini dengan jumlah penduduk yang luas, kemudian jumlah UMKM yang sangat banyak, ini kami lagi coba membina mereka supaya tertata dengan baik. Karena kami melihat juga PKL juga banyak yang
di pinggir jalan yang tidak tertata dengan baik ini juga lagi kami koordinasikan dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP supaya mereka tidak sembarangan berjualan, kemudian tertata dengan rapi, dan kami sediakan tempat untuk mereka jualan secara gratis, termasuk jadi kegiatan-kegiatan event rutin di kecamatan, kelurahan maupun pemkot mereka kami gandeng. Kami sinergikan supaya mereka produk jualannya bisa laku. Kalau tempat khusus di mana saja Pak di Pegunungan ini untuk khusus PKL ini Pak? Di Penggaron itu kami sediakan lahan, itu lahan termasuk lahan milik pemerintah Kota Semarang. Di situ mereka bisa bisa membuat lapak-lapak yang memang nanti bisa kita resmikan di sana. Pak, Bu Wali dalam penekanannya selalu meminta kepada jajaran di bawahnya untuk terus memberikan pelayanan, baik pelayanan masyarakat maupun pelayanan kepada kalangan dunia usaha, Pak. Gimana nih Pak Camat mengimplementasikan dari perintah Bu Wali untuk optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga kalangan usaha ini, Pak? Dalam untuk mendukung program wali kota memberikan optimasi pelayanan, salah satunya adalah kami setiap pelayanan yang masuk harus kami selesaikan dari itu juga. Hari itu juga harus selesai. Contohnya seperti apa? Misalkan dari pelayanan mereka mau pembuatan IUMK-nya UMKM yang perizinan ya, OSS melalui online itu gitu. Nah itu surat misalkan masuk pagi itu selama persyaratan mereka lengkap, paling 1 jam selesai. 1 jam selesai? 1 jam selesai. Termasuk urusan perizinan. Misalkan mereka urusan waris. Kemudian misalkan mereka punya aset yang akan dijadikan agunan di bank untuk usaha. Itu kan memerlukan surat-surat yang harus didukung oleh kelurahan kecamatan. Itu kami berusaha bantu. Yang misalkan mereka memasukkan surat hari ini, ya paling 1 jam lah. Kemudian selama itu lengkap kita selesaikan. Wah, itu pelayanan yang cukup cepat ya, yang diberikan oleh pihak kecamatan dengan syarat tentu syarat-syarat lengkap. Tapi secara umum 1 hari itu dijanjikan selesai. Ini upaya untuk menarik minat investasi dan juga memberikan pelayanan lebih optimal sebagai bentuk breakdown perintah dari wali kota Pak Camat ya. Pak, kalau boleh tahu ini program apa yang saat ini tengah menjadi fokus dari pihak Kecamatan Pedurungan? Kami penggalakan UMKM. Jadi UMKM karena memang sejak pandemi itu harus kita akui perekonomian memang belum stabil. Sehingga ini kami gandeng mereka supaya mereka bisa eksis Kemudian memang kalau keluhan-keluhan selama ini kami harus mengakui omset mereka berjualan memang belum bisa pulih seperti sebelum pandemi. Sehingga ini ada upaya-upaya supaya kita kerja termasuk kegiatan apapun kita melibatkan. Misalkan ada kegiatan tingkat kota atau sponsor-sponsor, kami berusaha untuk menarik di Kecamatan Pedurungan, misalkan live musik, konser musik, sehingga kalau ada konser musik misalkan di situ pasti akan banyak muncul UMKM yang berjualan, masyarakat datang banyak, sehingga perputaran uang akan muncul dan banyak berputar uang di situ, sehingga minimal pendapatan mereka naik lah. Pak Camat, saya dikatakan UKM. Oh iya, termasuk dari LMNK itu rutin melakukan kirap merah putih namanya. Kirap merah putih? Iya, itu bisa berapa bulan sekali Pak? Tahun sekali. Itu bisa sampai 1.000 peserta. 1.000 peserta kirap merah putih. Melibatkan pihak sekolahan, tokoh masyarakat, RT RW, kemudian kelembagaan, mulai dari NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, ormas-ormas yang ada di sini. Ini digelar UMKM. Di sini UMKM semua digelar, sehingga itu tadi bisa minimal bisa meningkatkan pendapatan dari UMKM. Dasar UMKM Pak ya. Yang kemudian yang kedua tentunya kesehatan. Kesehatan itu kita jaga, termasuk yang tadi kerja bakti itu salah satunya adalah menjaga kebersihan kesehatan. Kalau penduduknya sehat, gitu, pasti mereka akan bekerja dengan baik. Yang swasta mereka sehat, bekerja terus, tidak akan sakit, sehingga tidak akan menurun pendapatannya. Yang pemerintah pun sama, kalau sehat pasti melayani masyarakat dengan baik, optimal. Itu sangat pengaruh, beririsan. Pak Camat, saya dapat bocoran nih, Pak Camat itu sangat aktif turun ke lapangan, belusuan, memantau situasi, kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Pedurungan. Padahal sudah ada Pak Lurah dulu lah ya Pak. Oh iya. Ini apa yang membuat Pak Camat ini begitu aktif turun ke lapangan? Oh iya. Mening Wijen, iya Pak, saya tahu Pak ini Pak.
Iya, karena kami tentunya sangat mensupport lurah nih. Kalau kelurahan kemudian Pak Camatnya ikut membantu, mendukung, apalagi sampai turun, pasti kegiatan-kegiatan yang berjalan akan semakin optimal. Bukan kami tidak percaya dengan lurah, tapi lurah pun akan senang kalau camatnya juga ikut turun langsung mengatasi persoalan. Karena di sini pun sama banyak persoalan yang ada. Salah satunya masalah dengan sengketa tanah gitu. Itu kalau kami ikut membantu turun, itu permasalahan akan cepat selesai. Termasuk selisih warga di sini. Pak, ini ada Taman Urban Farming ya. Ini salah satu implementasi dari salah satu yang menjadi penekanan wali kota, yakni urban farming di OPD, kecamatan dan juga kelurahan. Kalau kelurahan saya Jos nih Pak. Oh iya, bagus itu. Jos nih Pak. Ini apa nih Pak? Ini taman urban farming yang baru kita buat kurang lebih mungkin belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Iya, ini kami buat greenhouse namanya gitu. Greenhouse. Kita lihat. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, kita lihat Taman Urban Farmingnya Kecamatan Pedurungan. Wah, ini ada terong. Kita kan terong, cabai, kelapa kuning itu ya? Iya, ini kelapa kuning. Kemudian ini namanya belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Bawang merah yang di luar. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal urban farming ini gimana nih Pak Camat mendorong mulai dari bawah kelurahan, RT RW malah khususnya ya untuk bisa menjawab dari tantangan dari Bu Wali Kota. Ya, salah satunya wilayah untuk bisa urban farming ini. Memang urban farming adalah salah satu untuk pengendalian laju inflasi yang ada di Kota Semarang, termasuk menstabilkan harga bahan pokok yang ada di Semarang. Sehingga program Bu Wali adalah warga di masing-masing kelurahan itu untuk menggiatkan urban farming, menanam kebutuhan sehari-hari yang sederhana, mulai lombok, cabai, tomat, terong, bawang merah. Tujuannya adalah satu, untuk menstabilkan harga. Kedua, pengeluaran masyarakat juga tidak banyak, karena setiap hari masyarakat pasti butuh lombok, butuh cabai, butuh terong, butuh tomat gitu, termasuk bawang merah. Itu mereka butuh. Nah, itu dengan ditanam sendiri, otomatis konsumsinya tidak usah beli gitu. Otomatis harga pun semakin stabil. Pengeluaran di masing-masing keluarga juga tidak terlalu banyak atau bisa menurun. Bisa lebih hemat. Itu kan tujuannya. Dan inflasi juga terkendali. Pak Camat, saya ingin tahu ini Pak Camat, khususnya untuk transparansi pelayanan publik. Ini seperti apa yang dikedepankan oleh Kecamatan Pedurungan, bahwa pelayanan di Kecamatan Pedurungan ini transparan. Sekarang kan transparan dan akuntabel ya Pak? Iya. Salah satu wujud transparansi pelayanan tempat kami adalah tempat pelayanan tidak boleh yang terkotak-kotak. Tidak boleh terkotak-kotak. Atau bisa dilihat oleh masyarakat. Sehingga mohon maaf, tidak ada transaksi mungkin pungli di bawah tangan dan lain, karena semua terbuka dan kami pasang CCTV. CCTV, sehingga ketahuan aktivitas apapun saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk keluhan misalkan kami kurang senyum dalam memberikan pelayanan, itu bisa ketahuan. Kayaknya sepele loh ya, senyum tapi bisa bikin itu bikin masyarakat juga kan ke pemerintah ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa kami, staf teman-teman kami memberikan pelayanan agak ketus, padahal mungkin sebenarnya tidak. Tapi itulah dinamika masyarakat. Masyarakat banyak macam-macam gitu. Nah, itu salah satu saya penekanan dalam setiap briefing adalah selalu senyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Senyum, sapa dan salam. Senyum, sapa dan tuntas. Dan itu penting juga. Tuntas. Jadi pada saat memberikan penjelasan kepada masyarakat itu harus tuntas. Jadi memang ada muncul sempat keluhan, misalkan kok saya bolak-balik. Kemarin kok tidak memberitahu kekurangannya ini, sehingga itu menjadi motivasi kami supaya kami introspeksi apa benar memang dalam memberikan pelayanan tidak tuntas. Tapi kadang-kadang masyarakat sendiri yang memang kadang-kadang gampang dalam arti misalkan persyaratan itu harus lengkap dari mulai buku nikah dan masyarakat karena nggak ketemu keteringsut
pukul rata aja, sementing ngajukan. Pokok men saya nggak punya itu hilang, itu aja lah. Itu kan yang bikin susah. Bahasa pokok men itu kan susah. Nah itu menghadapi masyarakat dengan beragam tentunya ya Pak. Baik, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ini tadi kita sudah lihat taman urban farmingnya. Merahnya sampai baru kami tanam. Kemarin ada yang panen juga ya bawang merah. Iya, bawang merah. Nah ini bawang merah baru kita tanam. Memang kalau di kota beda dengan yang kecamatan di pinggiran. Kalau di perkotaan itu memang lahan terbatas gitu dan panasnya itu yang gitu yang ini tantangan bagi penanam ya Pak ya. Yang memiliki urban farming kecamatan, bagaimana dengan kondisi lingkungan yang mungkin agak kurang mendukung. Misalnya nama bawang juga kan ini dengan kontur tanah yang harusnya cocoknya di mana, di pegunungan atau daerah pinggiran yang tanah subur. Nah, cenderung kan memang di sini tanahnya tanah uro, mungkin banyak kerikil-kerikil yang memang sedikit agak ya memang kami harus perawatannya ekstra keras gitu. Ya Pak, ngobrol lagi soal pelayanan publik ya tadi ya, transparansi juga akuntabel, memberikan penekanan, senyum, sapa, salam, dan tuntas itu ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana ini aparat di bawah di jajarannya Pak Camat ini bisa memahami apa yang menjadi perintah dari Pak Camat atau Bu Wali ini benar-benar bisa melayani masyarakat tentunya dengan tulus dan ikhlas. Oh iya. Kami tentunya tidak bosan-bosan saat setiap hari Senin itu kami melakukan apel pagi. Dalam pengarahan saya selalu penekanan bahwa pelayanan adalah yang utama di wilayah. Yang utama. Tadi senyumnya dalam memberikan pelayanan harus ramah, kemudian dalam memberikan penjelasan harus tuntas, kemudian tidak boleh ada pungutan apapun, kemudian setiap ada diklat-diklat mereka kami ikutkan. Dari pemerintah kota itu kadang-kadang kan memang mereka ada program untuk bimbingan teknis kepada teman-teman di tingkat kelurahan, baik itu bimbingan teknis dan memberikan pelayanan, kemudian sosialisasi mungkin pengembangan teknologi dan lain-lain itu mereka kami ikutkan. Saya sudah merasakan sendiri pemirsa Jawa Post TV pelayanan di Kecamatan Pedurungan. Saya mencoba minggu lalu bagaimana pelayanan yang diberikan oleh mulai dari kelurahan sampai dengan kecamatan. Ya, ternyata memang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Camat. Ini bukan karena didipannya Pak Camat, tapi memang betul-betul saya mengalami apa yang disampaikan oleh Pak Camat itu benar real adanya di lapangan. Senyum, sapa, salam, dan juga penjelasan dari aparat di bawah ketika kita membutuhkan pelayanan publik itu benar-benar disampaikan secara clear dan jelas, termasuk di kecamatan. Dan yang menarik juga tidak ada sepeser pun, jika memang itu gratis, tidak ada biaya pajak atau apapun, itu memang benar-benar free ya Pak ya. Siap. Pak, keunggulan dari Kecamatan Pedurungan yang menjadi ciri khas dari Kecamatan Pedurungan dibanding dua kecamatan yang pernah dipimpin Pak Camat, apa Pak? Di sini keunggulannya kulinernya, Pak. Kuliner ya? Iya, sini banyak sekali produk-produk kearifan lokal berupa makanan. Jadi di sini Bapak mau makan apa saja di sini lengkap. Baik makanan tradisional gudeg, itu kan juga warga kami. Ya mereka yang masak sendiri, ciri khas mulai gudeg. Banyak sepanjang jalan itu. Saya nggak mau sebut kata, tahu saya. Termasuk makanan-makanan yang mungkin sudah bermerek gitu. Tapi itulah keunggulannya, termasuk kemudian yang hebatnya lagi adalah di sini kan perkotaan, tapi tingkat gotong royongnya tinggi. Iya betul. Masih bagus. Jadi warga kalau diajak gotong royong masih antusias, sangat antusias. Jadi kalau mau mencari makanan apa aja itu di Pedurungan itu ada. Ada, dari yang murah sampai yang termahal. Sampai yang mahal, Dari yang nggak branded sampai branded sampai ada, branded, Pak. Ada semua. Iya, Pak, kalau untuk bisnis khususnya ya Pak ya, ada kegiatan rutin bagaimana agar kecamatan juga bisa memberikan servis kepada kalangan dunia usaha, Pak Camat? Kami rutin melakukan sosialisasi terkait dengan program-program yang ada di kota yang melalui FGD dengan melibatkan DPRD. Biasanya apa Pak yang dibahas di FGD itu Pak?
Salah satunya investasi yang ada yang sudah masuk, kemudian peluang-peluang yang bisa ditangkap oleh masyarakat, kemudian pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan membuat meracik kopi, pelatihan misalkan membuat es krim, itu semua kami libatkan masyarakat sehingga mereka yang mau yang memang berkenan untuk mereka ikut pelatihan nanti kami gandeng dan dikawal sampai mereka bisa berjualan dan hasilnya laku di pasaran. Wah, itu dalam upaya membina kemitraan dengan kalangan dunia usaha ya Pak ya. Pak, ini keterlibatan masyarakat khususnya ini saya lihat cukup aktif masyarakat di wilayah Pedurungan ini membantu mensupport kecamatan. Salah satunya yang seperti pagi ini kegiatan kerja bakti. Ini peran LPMK juga cukup aktif juga ya Pak ya. Bagaimana Pak Camat membina kemitraan dengan masyarakat, mendorong mereka bahwa mereka itu juga memiliki rasa ke kecamatan Pedurungan ini. Ya, prinsipnya sebenarnya mereka itu diuangke. Ya, kalau diuangke itu mereka pasti akan sangat support dan membantu ke kita. Kita kadang-kadang main sowan ke rumahnya, itu bagian yang sederhana. Tapi mereka sangat diuangke dan itu nanti program apapun pasti kita didukung. Bahkan mereka siap mengeluarkan biaya sendiri, biasanya gitu. Itu surprise loh kalau masyarakat didatangi Pak Camat itu kalau Pak Lurah, Bu Lurah mungkin ya kan dekat ya. Pak Camat aktif juga ya kegiatan setiap hari. Saya dengar juga hampir setiap hari turun langsung ke masyarakat di lapis paling bawah yakni di RT, RW dan kelurahan. Ini cukup aktif Pak Camat dalam membina hubungan dengan masyarakat. Ini yang membuat Pak Camat Pedurungan ini terasa ringan ya Pak ya dalam menjalankan tugas ya Pak ya. Ini peran sentral masyarakat penting ya Pak ini Pak ya? Sangat penting. Karena tanpa dukungan dari mereka kita ya tidak bisa kerja dengan baik. Sama, mereka pun tanpa dukungan dari kita, kami dari birokrasi, mereka pun juga akan tidak bisa bekerja dengan baik, terutama urusan administrasi, pendidikan dan lain-lain. Sehingga memang sinergi itu kan sangat penting. Dan itu harus dijaga. Pak, tadi konsen Pak Camat ini kan juga UMKM ya Pak ya, usaha kecil menengah. Ini salah satu penopang ekonomi masyarakat. Terbukti waktu pandemi juga cukup mampu bertahan ya Pak ya. Khusus untuk pembinaan PKL, seperti penyediaan tempat untuk PKL, apa saja ya lainnya yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Pedurungan ini Pak? Jadi ada beberapa yang permohonan warga yang minta untuk itu jadikan tempat-tempat yang di mana mereka bisa menggelar kegiatan, kami fasilitasi. Seperti ada usaha-usaha untuk lomba burung, misalkan di sini ada lomba burung pun kami fasilitasi, di mana tapi tetap dengan catatan mereka harus menggandeng UMKM. Di mana setiap kegiatan-kegiatan yang ada kami mewajibkan mereka harus menggandeng UMKM. Misalkan dari salah satu misalkan BUMN mengadakan kegiatan, kami minta mereka pun juga harus menjadi orang tua asuh dari UMKM yang ada di wilayah. Itu kami wajibkan itu. Luar biasa ya, perhatian dari Pak Camat Pedurungan ini khususnya di bidang UMKM. Jadi setiap kegiatan itu wajib harus melibatkan UMKM. Tidak boleh tidak ya Pak. Dan perusahaan-perusahaan yang besar kami wajibkan menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh untuk UMKM. Bentuknya seperti apa Pak? Misalkan salah satu BUMN, kami boleh nyebut nama? Ya boleh Pak. Pegadaian misalkan. Pegadaian itu kami tawarkan penjelasan bisa bantu untuk UMKM apa gitu. Mereka kami bantu untuk tenda UMKM. Salah satu wujudnya dulu. Tenda UMKM nanti kami peruntukkan untuk mereka pada saat mereka memasarkan dagangannya, menjajakan dagangannya tanpa harus nanti menyewa teratak dan lain-lain. Itu salah satunya. Yang ini sudah sebentar lagi mungkin akan kami terima barangnya. Terakhir ini Pak, dukungan pihak kepolisian, Koramil dalam mendukung kondusivitas di wilayah Kecamatan Pedurungan kan ini penting. Memiliki keunggulan, memiliki banyak investasi, dukungan masyarakat, tapi kalau situasi wilayah nggak aman kan juga bisa menghambat kemajuan pembangunan. Seberapa besar ini Pak dukungan dari aparat terkait khususnya dalam menjaga wilayah?
kita dengan Forkominjam, kami ikutnya Forkominjam atau dengan Polsek Koramil, kami sangat sinergi. Kegiatan apapun, bahkan mungkin dalam 1 minggu kami berusaha untuk selalu kumpul. Mau ngobrol yang ringan sampai mungkin yang sedikit-sedikit berat. Terutama karena di sini tingkat kerawanannya masih tinggi. Balap liar masih ada, arteri, balap liar, kemudian perkelahian. Itu dan alhamdulillah Polsek, buka Polseknya sigap. Jadi langsung setiap permasalahan langsung cepat teratasi. Gercep. Dan salah satunya untuk pertumbuhan ekonomi melaju dengan baik adalah tentunya keamanannya yang stabil, yang kondusif. Kami didukung oleh beliau-beliau di kegiatan apapun, beliau selalu mendukung. Setiap kegiatan yang ada di kelurahan, di kecamatan, tentunya mereka selalu dilibatkan. Dengan Babin Kamtipmasnya itu. Tanpa dukungan itu mustahil bisa maju ya Pak? Iya, betul. Ini Pak Camat, pesan apa yang disampaikan Pak Camat khususnya warga di Kecamatan Pedurungan ini? Ya, kami berpesan selama ini kerjasamanya sudah berjalan dengan baik. Harapan kami kerjasama bisa tetap terjalin dengan baik, silaturahim tetap berjalan dengan baik, terus setiap permasalahan dirembuk dengan baik. Itu komunikasi kuncinya, karena ada beberapa kemarin yang cukup menonjol kegiatan persoalan sepele menjadi agak besar. Jadi perselisihan warga terkait dengan hanya masalah portal itu hanya bisa sampai laporan ke Polrestabes. Itu juga kami harus turun tangan. Kuncinya adalah kami ingin membangun komunikasi yang baik. Dengan komunikasi, bersama semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan dan semua program yang akan dijalankan pasti akan sukses. Baik, Pak Camat, sukses untuk Kecamatan Pedurungan, sukses juga untuk Pak Camat. Semoga semakin maju wilayah Kecamatan Pedurungan. Saya pengen jalan-jalan Pak. Di halaman kantor Kecamatan. Kecamatan Pedurungan itu ada pohonnya gede. Ada pohon rindangnya. Baik Pak Camat, terima kasih Pak Camat. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, obrolan kita di Semarang Rumah Kita bersama dengan Camat Pedurungan, Bapak Agus Junaidi Eskom Mkom Emling, langsung di halaman kantor Kecamatan Pedurungan yang saat ini sedang digelar kegiatan kerja bakti yang rutin diselenggarakan oleh pihak kecamatan seminggu 3 kali. Saya Suli Sesa dari kantor Kecamatan Pedurungan melaporkan untuk Semarang Rumah Kita.